Untuk mengalihkan pikiran kita terhadap seorang tersebut, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kamu happy, sehingga kamu tidak ada waktu untuk memikirkan orang tersebut. Halo guys, Wilujeng Sumping di channel Abdi. Yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama aku Delia Apriana. Aku bukan seorang public speaker. Public speaking aku nggak bagus-bagus amat. Aku juga belum pandai lah untuk public speaking. Aku di sini untuk membuat konten seperti ini. Sekalian aku juga belajar public speaking, membenahi public speaking aku agar bisa lebih meningkat lagi. Ketika pertengahan public speaking aku berantakan, aku mohon maaf banyak-banyak karena memang aku masih dalam tahap belajar. Nah, di sini siapa yang lagi menyukai seseorang? Menyukai seseorang itu nggak salah sih, nggak salah, tapi kita itu harus pandai mengontrol perasaan kita. Kita tuh harus punya kendali terhadap perasaan. Jangan sampai perasaan itu yang mengendalikan kita. Karena kalau misalkan perasaan yang mengendalikan kita itu pasti nggak enak banget. Ada kan yang menyukai seorang itu sampai dia susah tidur, mikirin aja orang itu, bahkan sampai nggak enak makan. Ada pasti. Nah itu bahayanya ketika kita tidak memiliki kontrol terhadap perasaan kita. Ketika kita menyukai seseorang, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, jangan terlalu mengikuti perasaan. Untuk mengalihkan pikiran kita terhadap seorang tersebut, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kamu happy, sehingga kamu tidak ada waktu untuk memikirkan orang tersebut. Karena kalau misalkan terus-terusan memikirkan orang tersebut, nanti akan timbul percikan-percikan harapan, yang dimana percikan harapan itu akan menjadi tumbuh besar sehingga menjadi bumerang dan menyakiti hati kita sendiri. Terus hindari untuk stuck, untuk mengetahui keadaan dia gimana, dia di mana. Itu jangan terlalu diikutin. Emang kita kepo, emang aku juga sendiri pernah sih, kayak misalkan suka sama seorang, kepo nih dia tuh sedang on apa enggak gitu kan, sosial medianya dan lain sebagainya. Itu jangan terlalu diperbanyak lah untuk stuck tersebut. Itu akan membuat perasaan kamu makin menggebu-gebu, bahkan bisa sampai overthinking, bisa sampai mikirin yang enggak dan membuat susah fokus melakukan aktivitas yang lain. Jujur, kalau bisa kamu menyukai seseorang yang belum pasti, itu tuh bakal membuat susah fokus belajar, susah fokus pekerjaan, bahkan susah fokus ibadah loh. Makanya pandai-pandailah untuk mengontrol perasaan ketika suka sama seseorang, ya kan? Soalnya nih, kalau misalkan seorang perempuan ketika menyukai seseorang, nggak semua sih, tapi aku pernah ngerasain sih, kayak suka sama seseorang itu tuh ekspektasinya udah melebihi gunung Everest. Kayak baru juga suka gitu kan, langsung wah adatnya mau apa nih, bu acaranya mau kayak gimana nih, padahal dia tuh belum tentu jadi jodoh kita gitu kan. Maksudnya belum tentu dia juga suka balik, tapi ekspektasinya udah tinggi banget. Nah itu tuh yang bakal bikin bahaya. Aku juga kemarin gak terlalu bisa mengontrol perasaan. Kayak pernah aku ngerasain aku susah tidur, aku nge-stuck terus orang itu gini-gini, pokoknya bikin kacau lah, gak bagus lah. Nah dari situ aku mulai sadar, wah ini tuh ujian buat aku. Wah ini tuh ujian nih buat aku. Ini tuh gak bagus kalau misalkan terus-terusan diikutin. Bakal gagal fokus, bakal kacau, berantakan, ibadah juga berantakan kalau misalkan perasaan yang mengendalikan kita. Makanya aku sudah bilang dari awal, kita harus pandai-pandai mengendalikan perasaan. Nah kalau misalkan aku ketika menyukai seseorang, itu tuh nggak bisa banget ya kalau misalnya harus mengejar. Karena gimana ya, nggak semua loh seseorang itu suka dikejar. Ada nih sebagian yang misalkan kita maju,
kita maju lah. Maksudnya maju ini bukan kayak bener-bener jadi cegil, enggak, maksudnya kayak nunjukin lah gitu kan, kita tertarik sama seorang itu, orang itu ada yang menghindar tau. Makanya aku nggak saranin. Jadi kalau misalnya ketika suka sama seseorang, udah abaikan aja, nggak usah terlalu diikutin lah. Nanti juga kalau misalkan memang dia ditakdirkan untuk kamu punya jalannya sendiri untuk bertemu, sebenarnya bukan dia aja sih, apapun itu semuanya yang memang sudah jadi takdir kamu, sudah bakalan jadi milik kamu, maupun itu rezeki maupun itu jodoh gitu, seseorang yang kamu suka itu bakalan punya jalannya sendiri untuk kembali kepadamu. Jadi nggak usah lah banyak dipikirin, udah serahin aja sama yang maha mengatur. Nggak usah kita banyak aduh aku pengen dia, gimana nih buat caranya dapat. Nggak, fokus sama diri kamu. Mending self improvement, tingkatin nilai diri kamu, perbaiki yang memang harus diperbaiki, maju aja buat masa depan kamu. Udah abaikan aja perasaan suka itu terhadap seseorang. Itu ujian, jangan terlalu diikutin. Nanti juga kalau misalkan katanya nih ya, kalau misalnya memang jodoh, nanti Allah akan mempergerakkan kedua hatinya. Bukan cuma hati kamu aja, hati dia enggak. Oh itu bukan berarti, maaf aja dia belum beruntung ya. Soalnya aku juga nggak tahu nih, aku ngomong dari awal sampai akhir itu tuh ngatur apa enggak. Mungkin ada sebagian kata yang terulang-ulang lagi gitu, yang memang aku balik lagi ke situ ngomongnya. Ada mungkin sebagian, tapi ya mau gimana, aku juga belum begitu lancar, belum begitu pinter improvisasi public speaking, aku masih noob. Jadi mohon dimaklum, mohon dimaaf. Mungkin untuk konten ini nggak begitu panjang ya, karena memang masih dalam tahap adaptasi aku membuat konten seperti ini. Ini jujur nih, ini first time aku membuat konten seperti ini, yang kayak misalkan mengedukasi, memberikan motivasi, dan padahal aku juga belum tahu banyak hal gitu. Tapi karena memang aku mau mengasah dulu public speaking aku sampaikan sedikit aja untuk mengenai kendali perasaan ini. Pokoknya pada intinya, kalau misalnya mau ke seseorang, udah jangan diikutin perasaan, jangan sampai mengendalikan diri. Kendalikan perasaan tersebut. Hey girls, emang perempuan itu berperasaan banget, tapi kita juga harus pakai sedikit logika lah. Jangan semuanya dipakai si perasaan ini, nanti kamu jadi kedepannya jadi nggak bagus. Kamu mau melangkah maju juga jadi sulit. Nah makanya berperasaannya tuh kurangin aja. Kalau misalnya memang masih menikmati kesendirian, masih ada yang mau digapai, masih memiliki cita-cita, masih belum pas, belum pantas gitu, fokus sama diri sendiri. Kejar apa yang kamu mau, lakukan apa yang kamu mau, yang positif, yang baik, yang membuat kamu happy. Udah, gak usah terlalu ngikutin perasaan yang membuat kamu gagal fokus. Perasaan suka sama seseorang itu ujian. Ini juga sekalian untuk memberitahu diri sendiri, untuk memberitahu kepada diriku sendiri. Ingat, kalau misalnya suka sama seseorang, kendalikan perasaan, jangan sampai perasaan yang mengendalikan dirimu. Gitu aja sih kalau dari aku. Untuk konten kali ini mungkin cukup sampai segitu aja, karena aku juga nggak tahu mau ngomong apa lagi, masih bingung, masih belum improve dengan benar-benar pikiran aku untuk menyampaikan sesuatu ya. Jadi cukup sampai di situ aja. Jangan lupa dukung terus ya aku, supaya aku juga biar lebih semangat untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga komen. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.